Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, calon peserta P3K? Selamat datang di channelnya para guru. Ya, kita sama guru harus saling membantu ya, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita sudah berada di soal P3K, tes bakat skolastik part 2. Yang kemarin sudah kita upload contoh soal P3K tes bakat skolastik yang part 1. Jadi yang belum nonton, harap nonton part 1-nya supaya lebih paham lagi ya. Karena di situ juga ada trik menjawab soal tes bakat skolastik pada khususnya penalaran logis ya. Kita langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelumnya saya mohon bantuan Bapak Ibu, jangan pelit-pelit untuk klik subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan itu bisa membantu Bapak Ibu. Dengan klik subscribe, Bapak Ibu bisa dimudahkan insya Allah menjawab soal P3K-nya nanti ya. Mari kita sama-sama membangun channel ini biar bisa lebih besar dan bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Baik, kita masuk ke materinya. Oke, kita masih dalam pembahasan penalaran logis ya, lanjutan dari part 1 kemarin. Jadi Bapak Ibu yang belum nonton, saya sarankan nonton dulu biar lebih paham. Di sini saya berikan aturan khusus penalaran logis. Kemarin itu masih aturan umum ya. Sekarang kita lebih dalam lagi masuk ke aturan khusus. Ini sebagai referensi saja Bapak Ibu ya, karena tidak semua penalaran logis itu bisa kita rumuskan dengan cara seperti ini. Tapi setidaknya Bapak Ibu ini bisa membantu Bapak Ibu nanti dalam menjawab soal penalaran logis, insya Allah, amin ya. Oke, tipe yang pertama itu adalah jika P maka Q. P maka hasilnya akan Q ya, kesimpulannya itu Q. Kemudian tipe yang kedua, jika P maka Q, di sini dia negasi Q, berarti hasilnya nanti akan negasi P ya, kesimpulannya nanti ya. Sekarang kita lanjut, jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka hasilnya nanti atau kesimpulannya itu tinggal Q dengan R ya. Atau ada juga teman-teman yang tips lainnya, teman-teman bisa coret-coret saja, misalnya ini kita coret, maka kesimpulannya tinggal Q ya. Yang kembar-kembar itu kita coret, kemudian kesimpulannya nanti tinggal negasi P. Sama dengan ini, yang kembar kita cari yang kembar, kemudian kita coret ya. Nah, maka kesimpulannya tinggal P maka R. Ya, tapi saya ingatkan ya Bapak Ibu bahwa ini tidak semua penalaran logis bisa digunakan dengan rumus ini. Insya Allah nanti kita akan kasih tips-tips menjawab soal penalaran logis lainnya biar banyak jurus dan Bapak Ibu bisa insya Allah mudah menjawab soal-soal penalaran logis lainnya. Baik, kita lanjut. Oke, ini adalah contohnya. Jika P maka Q itu P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, jika hari hujan, kita anggap ini sebagai P ya. Jadi kita yang menentukan sendiri yang mana P. Karena di soal itu tidak ada yang menentukan ya. Jangan sampai Bapak Ibu salah paham. Nah, jika hari hujan, kita anggap ini P. Kemudian maka tanah basah ini kita anggap Q ya. Maaf agak susah tulisnya. Kemudian hari hujan dia sama dengan P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Maka kesimpulannya tanah basah. Jadi kita tinggal coret saja ini yang ada hari hujan. Maka tanah basah ya. Paham ya Bapak Ibu? Nanti bertanya lagi kalau kurang paham ya. Oke.
Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini yang kedua, tipe yang kedua. Jika P, maka Q. Maaf. Jika P, maka Q. Q, negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. Nah, kita kembali ke contohnya. Jika hari hujan, kita buat lagi nih P. Nih. Kita anggap ini P. Maka tanah basah, kita anggap ini Q. Nah, tanah tidak basah berarti dia negasi Q. Nah, tinggal kita coret lagi kalau mau simple ya. Kita coret tanah tidak basah, kita coret ini. Nah, kemudian kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P berarti ada kata tidak. Hari tidak hujan di sini ya. Hari tidak hujan ya. Paham ya Bapak Ibu? Kalau mau gampang misalnya coret-coret aja gini. Baru kasih kata tidak. Kalau di sini dia negasi Q, tidak basah, maka tidak hujan. Ya kebetulan saya bikin videonya ini musim hujan, makanya saya ambil contoh hujan-hujan ya Bapak Ibu. Ya jangan dibantah. Kalau di seperti pola umum itu jangan membantah, kemudian jangan membuat kesimpulan sendiri ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke tipe yang ketiga. Nah, ini yang tipe yang ketiga. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika P, maka R. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tinggal dicoret. Kalau memang bisa disimpulkan dengan cara rumus ini ya. Ini paling banyak masuk sebenarnya dengan menggunakan rumus ini. Ini hanya wawasan saja ya Bapak Ibu. Ini salah satu trik menjawab penalaran logis. Tapi ada juga penalaran logis yang tidak bisa dijawab dengan menggunakan ini. Oke, jika hari hujan, kita anggap ini P. Oke. Maka tanah basah, kita anggap ini Q. Oke. Jika tanah basah, nah ini kita anggap Q lagi. Maka saya malas keluar rumah. Nah, ini dia R-nya. Ya. Ini dia R. Ya. Maaf ya, gitu amat tulisannya. Oke. Jika hari hujan, maka tanah basah. Jika tanah basah, maka saya malas keluar. Tinggal kita coret-coret saja. Kalau kita bisa, sudah tentukan yang mana P, yang mana Q, dan yang mana R. Jadi kita hilangkan saja Q-nya, yang kembar-kembar ini. Nah, jadi tinggal ini, P dengan R. Jika P, jika hari hujan, maka saya malas keluar rumah. Oke, dipaham ya Bapak Ibu? Ya, tanyakan lagi kalau kurang paham ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nih, beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk penjara lebih dari 1 kali. Nah, ini bisa ditentukan PQ-nya. Coba kita tentukan ya. Nah, kita anggap ini P, penjahat, beberapa penjahat ini P. Kemudian adalah residivis, ini Q. Nah, kemudian semua residivis masuk penjara. Nah, ini Q lagi. Kemudian di sini R. Nah, masuk penjara lebih dari 1 kali. Itu kita anggap R ya. Jadi kita tinggal coret, coba kita pakai. Jadi beberapa penjahat masuk penjara lebih dari 1 kali. Nah, ini dia. Beberapa penjahat masuk penjara lebih dari 1 kali. Oh, bisa ya? Bisa dipakai ya? Oke, kita simpan dulu. Kita cek yang lain. Semua penjahat masuk penjara lebih dari 1 kali.
lebih dari sekali. Jadi mirip ya. Ya, mirip ya. Cuman Bapak Ibu saya ingatkan, jika ada kata beberapa dan semua, jawaban yang benar itu selalu ada beberapa ya. Jadi kalau ada kata beberapa, biasanya jawabannya adalah beberapa. Jadi yang ada kata semua langsung coret. Ya, kita coret, kita bisa cepat menemukan jawabannya. Nah, tinggal kita sisakan dua ya. Nah, ini beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Nah, ini keluar dari premis ya. Seperti yang saya katakan di pertemuan 1, di part 1, bahwa kita tidak boleh keluar dari premis ataupun membantah premis yang ada. Nah, kemudian jangan membuat kesimpulan sendiri. Nah, ini tidak ada, jelas tidak ada kata ditembak kakinya. Berarti jawaban terbaik ada di option A ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini ada penjelasannya. Saya untuk lebih memperjelas, kesimpulan dari dua premis yang menggunakan kata semua dan beberapa pasti menggunakan kata beberapa. Nah, ini yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali ya. Jadi jawaban yang benar ada di option A. Oke, kita lanjut ya. Penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol. Nah, ini tidak bisa kita menggunakan rumus yang tadi ya Bapak Ibu. Karena agak susah kita menentukan yang mana P, yang mana Q, dan yang mana R. Jadi kita kembali ke aturan umum. Aturan umumnya itu ialah tidak boleh membantah dengan kenyataan yang ada di premis, atau tidak boleh membuat kesimpulan sendiri. Oke, kita coba. Penderita diabetes dilarang makan tahu. Nah, di sini tidak ada dikatakan bahwa penderita diabetes dilarang makan tahu. Padahal tahu dan tempe kan di sini merupakan makanan yang rendah lemak. Berarti ini sudah jelas salah ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah jelas salah. Kemudian penderita diabetes dilarang makan tempe. Penderita diabetes dilarang makan tempe. Tidak ada juga, karena ini juga melawan atau membantah premis pertama atau premis kedua. Karena premis kedua di sini tahu dan tempe itu kan rendah kolesterolnya. Kemudian penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. Nah, ini sama, membantah juga. Kemudian penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe ya. Bisa jadi ya. Kita keep dulu, bisa jadi karena tahu dan tempe itu rendah kolesterol. Selanjutnya, penderita diabetes boleh makan tahu tetapi dilarang makan tempe. Nah, ini membantah juga premis yang kedua, karena tahu dan tempe itu sama ya. Sedangkan di sini dia membedakan antara tahu dan tempe. Sedangkan di sini dia sama rendah kolesterol. Berarti jawaban yang terbaik ada di option D ya Bapak Ibu. Paham ya? Sangat mudah menjawab ini ya. Kalau kita sudah paham aturan umum, paham aturan khusus, dan beberapa trik-trik lainnya. Oke, ini untuk memperjelas. Kesimpulan dari kedua pernyataan tersebut adalah penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe ya. Oke, kita lanjut. Beberapa anak sedang makan di warung. Semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini bisa lagi kita pakai rumus yang tadi, PQR-nya. Nih, kita anggap ini beberapa anak, ini adalah P. Maaf terlalu jauh ya. Ini adalah P. Kemudian ini adalah Q, dan ini Q, ini R ya. Nah, coba kita coret warung, yang ada kata warung kita hapus. Beberapa anak, ya, ingat, jadi kalau ada kata beberapa dan semua pakai beberapa ya Bapak Ibu. Beberapa anak
makan di dalam lingkungan sekolah. Nah, berarti ini ada kata semua, berarti salah ya. Ini semua juga salah. Kita salahkan yang ada kata semua ya, karena ada beberapa seperti yang saya jelaskan tadi. Di dalam lingkungan sekolah tidak ada warung. Nah, ini sudah membantah bahwa premis yang di atas, karena warung semua berada di lingkungan sekolah. Salah. Beberapa anak makan di lingkungan sekolah. Nah, bisa jadi kita jaga dulu. Kita simpan dulu. Tidak ada anak yang tidak makan di lingkungan sekolah. Nah, tidak ada anak yang tidak makan di lingkungan sekolah. Nah, ini juga dia memakai negasi, padahal di sini tidak ada negasi ya. Oke, jadi jawaban yang paling baik atau yang paling benar ada di option D ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk lebih memperjelas jawabannya, saya harap bisa dipahami ya. Jadi banyak trik mudah yang bisa dilakukan untuk menjawab penalaran logis ini. Kesimpulan dari dua premis yang menggunakan kata semua dan beberapa pasti menggunakan kata beberapa. Jadi yang ada, kalau ketemu soal seperti ini, langsung saja cari yang beberapa, hapus eliminasi semua yang kata semua. Kita cari yang beberapa saja, kita bandingkan. Nah, itu yang kita pilih ya. Gampang kan? Ya gampang, insya Allah bisa ya. Kita lanjut ya. Semua suku bangsa A berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Dodo berkulit hitam dan berambut keriting. Kesimpulan yang tepat adalah A. Dodo pasti suku bangsa A. B. Dodo bisa jadi suku bangsa B. C. Dodo bukan suku bangsa A. D. Dodo keturunan suku bangsa A. E. Dodo memiliki ayah bersuku bangsa A. Ya. Baik, kita coba lihat ini. Semua suku bangsa A berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Dodi berkulit hitam dan berambut keriting. Kesimpulan yang tepat adalah ya Dodi, kalau saya Dodi bukan suku bangsa A karena dia berkulit hitam ya. Sedangkan suku bangsa A itu berkulit coklat ya. Dan di sini berambut keriting ya, sama berambut keriting. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Coba kita lihat penjelasannya. Ini agak susah ya. Agak susah untuk digunakan rumus P dan Q ya. Coba kita nih. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Dodo berambut keriting tetapi kulitnya hitam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dodo bukan suku bangsa A ya. Ya, ini dia. Dia bukan berkulit coklat tapi berkulit hitam. Makanya dia bukan suku bangsa A. Kalau yang A pasti suku bangsa A itu sudah membantah kulit hitamnya, membantah premis kedua. Kemudian yang B, Dodo bisa jadi suku bangsa B. Nah, di sini tidak ada disebutkan suku bangsa B, jadi jangan menyimpulkan sendiri. Nah, itu aturan umum ya yang kita pakai ini. Dodo bukan suku bangsa A. Nah, ini yang benar. Dodo keturunan suku bangsa A. Tidak ada di sini membahas tentang keturunan. Jangan menambah, jangan menyimpulkan sendiri. Ingat yang di part 1 kemarin. Kemudian yang E, Dodo memiliki ayah bersuku bangsa A. Tidak ada juga disebutkan bahwa dia mempunyai premis ini menyebutkan bahwa dia punya ayah yang bersuku bangsa A. Paham ya? Jadi kalau tidak bisa kita gunakan dengan rumus yang tadi, kalau kita bingung menentukan P, Q, dan R-nya, kita kembali ke pola umum ya, penalaran analogis Bapak Ibu. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Beberapa anak bermain layang-layang. Semua layang-layang adalah kertas. Nah, ini agak bisa kita
kalau ada kata berulang seperti ini pasti bisa kita menggunakan rumus yang tadi oke, ini kita anggap sebagai P dan ini kita anggap sebagai Q ya. Jadi di sini kita anggap layang-layang ini Q dan di sini adalah R. Oke, paham ya Bapak Ibu? Jadi kita tinggal coret saja yang sama katanya nih, Q. Nah, maka tinggal tersisa beberapa anak bermain kertas ya. Coba kita cari yang sama jawabannya. Beberapa anak bermain layang-layang di halaman. Salah, karena kita sudah eliminasi yang kita tadi ya. Jangan bingung ya kalau menemukan soal seperti ini. Ingat ya, beberapa semua kita cari yang beberapa. Jadi semua kita coret. Jadi tinggal 2. Beberapa anak bermain kertas. Ya, bisa jadi beberapa layang-layang adalah kertas. Nah, ini salah karena kita sudah coret layang-layangnya. Berarti yang benar ada di option C ya Bapak Ibu. Gitu ya. Gampang kan? Kalau belum dipaham silahkan bertanya nanti ya. Ini memperjelas kesimpulan dari dua premis yang menggunakan kata semua dan beberapa pasti menggunakan kata beberapa. Jadi selalu ingat itu ya Bapak Ibu. Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah beberapa anak bermain kertas ya. Oke, kita lanjut. Oke. Beberapa benda yang bisa meleleh adalah plastik. Semua plastik adalah benda padat. Nah, coba kita gunakan rumus yang tadi. Benda yang bisa meleleh itu kita anggap P. Maaf. Nih. Kita anggap P. Kemudian plastik kita anggap Q. Plastik lagi kita anggap Q. Dan ini R ya. Kita anggap R, benda padat. Coba kita langsung coret yang ada plastiknya. Nah, ada kata beberapa, kita cari yang beberapa. Nah, di sini ternyata yang punya kata beberapa cuma satu ya, ada di option D. Jadi kita bisa pastikan bahwa ini yang paling benar karena waktu kita terbatas saat menjawab soal P3K itu sama dengan soal CPNS ya. Coba kita cek jawabannya apakah benar. Kalau itu yang benar itu hanya plastik yang meleleh merupakan benda padat. Nah, salah. Benda yang bukan plastik tidak meleleh. Salah. Tidak ada premis ya. Kemudian benda padat pasti meleleh. Tidak semua benda padat pasti meleleh. Kemudian beberapa benda padat dapat meleleh. Oke. Benda padat dapat memuai ya. Tidak ada juga disebutkan memuai di premis. Jadi jangan salah atau jangan keluar dari premis ya Bapak Ibu. Coba kita cek jawabannya. Oke, jadi yang benar itu ada di option D ya. Jadi kalau ada kata beberapa dengan semua langsung cari yang beberapa. Langsung coret yang ada kata semua. Tinggal eliminasi dua yang ada kata beberapa saja. Seperti ini tadi kan bisa dijawab dengan cepat. Kita langsung cari ada kata beberapa. Oh iya. Langsung ini saja karena yang lain tidak punya kata beberapa. Gampang ya. Gampang. Itu tips atau triknya Bapak Ibu menjawab soal dengan cepat analogis seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada jenis wortel yang berwarna putih dan oranye. Semua jenis wortel pasti disukai kelinci ya. Coba kita anggap ini sebagai, kita masukkan lagi rumus khususnya ya. Kalau tidak bisa ya tidak usah kita pakai. Tidak usah dipaksakan untuk menggunakan rumus kalau bisa dijawab dengan cepat ya. Ini P, kita anggap ini P. Ada wortel yang berwarna putih dan orange. Kita warna putih dan orange ini kita anggap sebagai Q. Semua jenis wortel ini P pasti disukai kelinci. Nah, ini agak susah ya. Ini coba kita kasih R ya.
Oke, ini yang dihapus. Ini tidak bisa digunakan dengan rumus yang tadi ya, agak susah, agak bingung kita menentukan yang mana P dan yang mana Q, karena tidak ada kesimpulan bahwa jika Q maka R ya. Yang ada itu jika P maka R. Oke, coba kita jawab secara manual dengan pola umum ya yang kita bahas di part 1. Kelinci hanya suka makan wortel putih. Kelinci katanya hanya suka makan wortel putih. Salah, karena di premis ini semua jenis wortel pasti disukai kelinci. Berarti ini salah. Kemudian yang B, sebagian kelinci suka wortel warna oranye. Sebagian kelinci suka wortel warna oranye. Tidak, karena ini membantah premis yang ada. Ini semua ya. Jadi ini juga salah. Kemudian sebagian kelinci tidak suka wortel warna putih. Padahal di sini semua kelinci suka semua jenis wortel. Ya. Hanya kelinci yang suka wortel warna orange. Hanya kelinci yang suka wortel warna oranye. Gimana ya? Hanya kelinci yang suka wortel warna oranye. Ini juga membantah premis yang ada atau membuat kesimpulan sendiri. Manusia juga suka wortel warna orange ya. Ini membuat kesimpulan sendiri ya. Dia menyimpulkan bahwa hanya kelinci yang suka wortel warna orange. Kemudian yang selanjutnya, semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. Semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. Ini yang bisa jadi ya. Karena semua kelinci suka wortel ya. Dalam wortel itu ada warna putih dan oranye. Ini apa artinya? Gini, bagaimana bahasanya? Ini mengakomodir semua premis ya. Jadi tidak ada yang tertinggal ya. Coba kita cek jawabannya. Ini jawabannya adalah E. Kelinci menyukai semua jenis wortel. Ini jenis wortel. Jadi kita tidak boleh membantah premis ya. Ingat pola aturan pertama, tidak boleh membantah premis dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh membuat kesimpulan sendiri. Jadi kesimpulannya adalah semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. Oke, paham ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Semua siswa berada di dalam kelas. Sebagian siswa memakai sepatu berwarna hitam. Kalau ada kata semua dan sebagian, kita ambil sebagian ya. Jadi kita cari kata yang sebagian. Sama dengan yang beberapa tadi kasusnya. Jadi ini kita hapus. Ini sudah jelas salah. Ini berarti kita butuh 4 lagi ya. Oke, sebagian sepatu berwarna hitam. Oke, kita simpan dulu. Sebagian siswa di dalam kelas. Ini yang B tidak mengakomodir semua premis. Dia hanya mengambil satu premis saja ya. Jadi tidak menyimpulkan kedua premis ini. Berarti kita anggap salah. Sebagian siswa di dalam kelas memakai sepatu berwarna hitam. Oke, bisa jadi sebagian siswa di kelas memakai sepatu warna putih. Oke, ini salah ya. Tidak ada disebutkan di premis bahwa ada sepatu warna putih. Jadi ini membuat kesimpulan sendiri. Jadi jangan membuat kesimpulan sendiri. Jadi jawaban yang terbaik itu ada di option D. Sebagian siswa di dalam kelas dia mengakomodir premis yang satu dengan premis yang satunya. Jadi tidak boleh hanya menyimpulkan seperti ini satu-satu premis saja, tidak bisa disimpulkan ya. Oke, sebagian siswa di dalam kelas memakai sepatu berwarna hitam. Coba kita cek jawabannya apakah betul seperti itu. Oke, jawaban yang benar ada di option D ya. Kesimpulan dari dua premis yang menggunakan kata semua dan sebagian pasti menggunakan kata sebagian. Jadi ini sama kasusnya dengan beberapa ya. Pasti menggunakan sebagian atau beberapa.
Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah sebagian siswa di dalam kelas memakai sepatu berwarna hitam. Oke. Jelas ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Maaf, saya hapus dulu nih. A sama dengan B, sebagian B adalah C. Coba kita pakai rumus yang tadi tuh, yang rumus khusus analogis ya. Penalaran analogis. Coba ini kita anggap P ya. Ini kita anggap P. A kita anggap P. B kita anggap Q. Kemudian Q. Kemudian R. Nah, ingat tadi bahwa jika ada kata sebagian atau semua, itu maka yang kita ambil hanya kata sebagian atau beberapa. Berarti ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini juga kita coret. Berarti langsung kita temukan jawabannya. Sebagian A adalah C. Atau kalau kita mau coret-coret menggunakan rumus ini juga bisa. Nih. Nah, sebagian A adalah C. Ya, gampang ya. Bisa ya Bapak Ibu, saya yakin bisa, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan nanti saat ujian. Mungkin itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi tes bakat skolastiknya yang membahas penalaran analitis. Karena di tes bakat skolastik itu ada 3 ya. Lebih jelasnya lagi tonton part 1 dari video ini. Di situ dijelaskan secara rinci semua. Jangan lupa bantu saya dengan klik subscribe, like, dan tolong bantu share ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.